Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Yosinta Rosalia Pale, calon guru penggerak angkatan 10 asal SMA Negeri 1 Sabu Barat, Kabupaten Saburai Jua. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, refleksi dan pemahaman modul 1.4 budaya positif. Saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia seperti menghindari hukuman, penghargaan, dan menghargai diri sendiri karena nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Selanjutnya, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah atau kelas. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan positif yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol diri mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi intrinsik, bukan pujian ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, meliputi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka ini merupakan motivasi eksternal. Sehingga guru harus membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar mereka menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sangat penting untuk menghindari penggunaan hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya seorang guru mengambil posisi kontrol, yaitu manajer. Sebagai manajer, guru bekerja sama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan membimbing mereka dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di kelas ataupun sekolah melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal berisi kalimat yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah atau kelas. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah atau kelas.
Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah murid yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi murid sukses. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah, guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Kebutuhan dasar tersebut yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang diinginkan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan idealnya tersebut. Dan tujuan akhir dari segitiga restitusi yaitu menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Apabila kita menjalankan budaya positif, maka lebih memudahkan kita mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid serta mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan ini, seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak. Nilai tersebut yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua pihak sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, perubahan yang diinginkan di sekolah adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari tentang budaya positif seperti disiplin, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya merasa semua itu harus dipahami dengan benar untuk diaplikasikan di lingkungan sekolah atau kelas serta dibagikan sebagai praktik baik terhadap rekan-rekan guru di sekolah. Saya sangat tertarik dan di luar dugaan saya tentang pemberian penghargaan terhadap murid. Karena selama ini saya berpikir ketika seorang murid diberikan penghargaan, misalkan perankingan di dalam kelas, kemudian misalkan dalam perlombaan dia menjuarai dan mendapatkan piala serta uang, itu dapat meningkatkan motivasi dalam dirinya. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya menyadari ternyata penghargaan itu menghukum,
dalam arti dia memiliki dampak negatif bagi murid, seperti merusak hubungan. Misalkan ketika dia mendapatkan peringkingan, siswa yang ada di urutan nomor 2 itu pasti dia akan iri atau dia merasa dihukum karena dia berada di posisi kedua. Dia akan dihakimi, kenapa kamu tidak ranking 1? Itu kan menghukum dia. Selanjutnya, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Nah, ketika anak sudah terbiasa diberikan penghargaan seperti piala, uang, nah, ketika suatu saat dia juara dan kita tidak memberikan penghargaan, maka itu akan menurunkan kualitas diri dia. Dia tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik karena dia termotivasi eksternal. Selanjutnya, penghargaan juga mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik dia. Penghargaan itu dapat diganti dengan memberikan apresiasi atau pengakuan. Ini adalah bentuk program kebajikan. Jadi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, kita memberi pengakuan secara khusus kepada murid-murid. Yang kedua, beri pengakuannya secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Dan yang keempat, memberi pengakuan itu secara konsisten. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan pembukanya, kemarin ibu perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi dengan kita melihat nilai-nilai positif pada setiap pribadi murid kita, itu dapat membangkitkan motivasi intrinsik mereka dibandingkan dengan penghargaan tadi. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa selama ini saya mengambil posisi kontrol, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang sebenarnya ini adalah posisi kontrol yang salah. Dan seharusnya saya berperan sebagai manajer. Saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Sebagai contoh, seorang murid saya yang bernama Grace tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas kimia. Saya menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya sangat bersyukur bisa membantu murid menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri dan belajar mandiri serta bertanggung jawab. Saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada diri siswa dalam menjalankan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang bertindak sebagai manajer di kelas ataupun di sekolah.
Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengambil posisi kontrol, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya sedih, merasa bersalah dan tidak nyaman karena saya juga membuat siswa menjadi tidak nyaman dan saya memberikan konsekuensi atau hukuman yang memberatkan siswa. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan di kelas ataupun sekolah. Saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya melakukan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh pernyataannya yaitu, Grace, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Budaya positif ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau sekolah, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun mereka berada. Demikian pemaparan saya, koneksi materi pada modul 1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.